Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Keta'ziman Syekhona Khalil Bangkalan kepada habaib. Video kali ini saya akan menceritakan bagaimana ta'zimnya Syekhona Khalil kepada habaib. Beliau Syekhona merupakan seorang ulama karismatik dan beliau masyhur diyakini sebagai wali. Cerita ini saya kutip dari tulisan Lora Ismail Amin Khalil, yaitu salah satu cicit dari Syekhona Khalil sendiri. Jadi dari belasan manuskrip yang ditemukan oleh tim Turat Syekhona Khalil, ada satu kitab yang sangat berharga dan menarik, yaitu sebuah kitab yang berisikan biografi Syekhona Khalil. Manuskrip kitab ini ditemukan di kediaman Kiai Haji Nasir Yasin, Senenan, Bangkalan. Belakangan hampir bisa dipastikan bahwa kitab tersebut merupakan karya Musnidud Dunya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang ditulis dengan tangan beliau sendiri. Tentunya bukan suatu hal yang mengherankan jika Syekh Yasin sampai menuliskan biografi Syekhona Khalil dalam sebuah risalah khususnya tersebut. Dikarenakan sanad-sanad Syekh Yasin dalam beberapa kitab memang bersambung ke Syekhona Khalil melalui dua guru beliau yang pernah berguru kepada Syekhona, yaitu Kiai Maksum Lasem dan Syekh Tubagus Bakri Banten. Yang istimewa dalam kitab ini adalah nama-nama guru Syekhona Khalil di tanah Hijaz yang disebutkan dengan lengkap oleh Syekh Yasin. Syekh Yasin menjelaskan sekilas tentang akhlak dan manakib Syekhona, menyebutkan bahwa Syekhona adalah sosok yang gemar membaca wirid dan Al-Quran. Sampai-sampai konon beliau itu rajin menghatamkan Al-Quran setiap harinya, dan menyebut bahwa Syekhona Khalil memiliki adab dan takzim yang sangat besar terhadap guru-gurunya. Syekh Yasin juga menulis, beliau Syekhona Khalil juga dikenal sangat hormat dan takzim kepada semua ahlul bait dan orang-orang Arab. Tidak pernah ada ulama Nusantara yang menghormati ahlul bait melebihi beliau. Beliau tidak pernah memuliakan dan menghormati seseorang melebihi penghormatan kepada para asyraf atau habaib. Seringkali Al-Imam Al-Masyhur Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Muhdar berkunjung ke kediaman Syekhona. Maka Syekhona Khalil melepas sandal, berjalan tanpa alas kaki, dan menundukkan kepala untuk menyambut dari kejauhan kedatangan sang Habib. Dan orang-orang menyaksikan hal ini dari beliau bukan hanya satu atau dua kali. Habib Ahmad bin Muhammad bil Faqih juga sering bertamu kepada Syekhona. Bahkan demi itu, Habib Ahmad rela menaiki kapal di tengah-tengah ombak dan angin kencang. Dan setiap kali berkunjung ke Bangkalan, Syekhona Khalil pasti akan menyuruh salah satu santrinya untuk menyambut Habib Ahmad di Pelabuhan Kamal. Padahal Habib Ahmad tidak pernah memberi kabar kepada Syekhona kalau akan datang ke Bangkalan. Syekhona Khalil juga memuliakan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dengan sambutan yang luar biasa ketika beliau berkunjung ke Demangan Bangkalan. Syekhona Khalil juga sering berbalas surat kepada Al-Habib Al-Muhaddis Husain bin Muhammad Al-Habsyi Mekah, yaitu kakak dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Ketika di Mekah, Syekhona Khalil pernah berguru kepada ayah Habib Ali tersebut, yaitu Mufti Mekah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kedekatan para kiai dan habaib merupakan sebuah hubungan yang terjalin erat sejak dulu, sejak zaman moyang-moyang kita. Kiai dan habaib seakan sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang mencintai kiai pasti akan menghormati habaib. Begitupun sebaliknya. Menghormati mereka adalah menghormati simbol-simbol agama. Oleh karena itu tidak akan barokah kehidupan orang yang memilah-milah dan berusaha membenturkan antara habaib dan kiai hanya karena hawa nafsu atau kedengkian. Itu ya. Jadi begini, kalau saya lihat sekarang ini, gara-gara gerombolan atau begundal-begundal pembatal nasab itu, para pembenci habaib memang semakin buta mata, buta hati. Banyak dari mereka seolah menolak fakta, kebaikan, dan kebenaran yang dilakukan oleh habaib. Koplaknya, mereka mengaku sebagai pembela kiai, membela ulama Nusantara. Padahal ulama-ulama besar negeri ini sangat menghormati habaib, tidak cuma menghormati habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah, melainkan karena banyak sekali habaib yang alim, berakhlak baik, dan bahkan banyak yang masyhur menjadi waliullah. Lebih koplak lagi mengaku warga NU dan santri pondok besar, tapi kelakuannya menghina-hina Habib dengan fitnah dan tuduhan sampah.
Saya tidak mengingkari banyak oknum Habib yang keluar jalur, tapi saya tidak sampai hati hanya gegara segelintir oknum yang bermasalah, kemudian menyebut Ba'alawi sebagai sebuah kelompok orang-orang yang rusak semua. Karena kalau bicara oknum, lebih banyak mana orang yang melakukan salah di Indonesia ini? Apakah dari habaib atau dari yang bukan habaib? Habaib itu cuma beberapa persen dari penduduk Indonesia ini. Sangat sedikit jumlahnya dibanding total seluruh penduduk Indonesia. Masa hanya gara-gara oknum habaib yang berkelakuan negatif, seolah-olah para pembenci habaib itu merasa Indonesia ini mau dikuasai habaib, dijajah dan diperbudak oleh habaib yang jumlahnya gak seberapa itu. Kalau kita mau jujur, banyak oknum kiai, gus, atau keluarga ulama itu berkelakuan buruk. Itu banyak. Mari kita objektif, jangan tolol menyikapi suatu masalah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.